Hai, apa kabar? Kali ini kita mau belajar tentang bergaul dan bekerja sama. Apa sih bergaul itu? Menurut Kamus Besar, bergaul itu adalah sebagai hidup berteman atau bersahabat, sedangkan bekerja sama sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Artinya, orang diajak untuk mengenal dan bergaul dengan sesamanya. Kenapa? Karena semakin banyak bergaul dengan banyak orang akan bertambah luas pergaulannya, alias tidak kuper. Manusia sebagai makhluk sosial mendambakan suasana hangat, penuh humor, ramah tamah, dan penghargaan. Situasi seperti inilah yang diharapkan terjadi dalam pergaulan antar pribadi dan sekaligus menjadi semangat untuk dapat membangun suatu kerjasama. Orang dapat bergaul dengan teman sekaligus membangun kerjasama kalau di dalam dirinya sendiri maupun dalam orang lain ada sikap rendah hati, mau menerima dan mengembangkan satu sama lain. Tapi kalau orang menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih penting daripada orang lain, bahkan selalu menaruh curiga dan prasangka buruk kepada orang lain, maka tidak akan terjadi suasana pergaulan yang akrab dan hangat, serta tidak akan terjadi semangat kerjasama. Oke, untuk lebih jelasnya, Bu Irma akan menceritakan sebuah fabel yang berkaitan dengan bergaul dan bekerja sama. Silahkan disimak ya. Kancil adalah hewan yang terkenal dengan kecerdikannya, hingga ia mendapat julukan sang kancil yang cerdik. Hal ini mempengaruhi si kancil. Setiap saat pikirannya terganggu dengan julukan tersebut. Saat jalan-jalan dengan melamun, tanpa sadar kakinya menendang sesuatu. Duk! Kancil tersentak. Benda yang tersandung di kakinya itu menggelinding. Benda itu adalah si keong. Aduh, siapa yang mengganggu tidurku? Kata si keong. Melihat bahwa yang membuyarkan lamunan dirinya adalah keong, sang kancil menjadi geram dan marah. Binatang sekecil dirimu sebaiknya tidak berada di tengah jalan dan mencari tempat yang jauh dari keramaian. Aku tidak berada di tengah jalan, tapi kamulah yang jalan sambil melamun hingga menyepak diriku, jawab si keong. Sebaiknya kamulah yang harus waspada berjalan di tempat umum, Cil. Hah? Apa pedulimu dengan diriku? Beraninya engkau menasihatiku? Apa kamu tidak mengenalku? Akulah sang kancil yang cerdik itu. Mendengar kata-kata kancil, si keong tertawa. Betapa sombongnya kamu, kancil. Sudah menabrak, tidak minta maaf. Malah ucapanmu begitu sombong. Kecerdikanmu itu memang aku mengakui, tetapi di hadapanku, kamu sama dengan hewan lain. Si keong yang tidak tahu diri, hewan yang tidak berarti, si kecil yang bermulut besar, apa yang membuatmu berkata tidak sepantasnya kepadaku? Hardik si kancil kepada si keong. Siapa yang menjadi terbaik di antara kita? Buktikan bahwa kamu paling cerdik. Mari kita beradu cepat. Siapa yang sampai di ujung hutan, dialah yang pantas berada di hutan ini, jawab si keong. Kancil tersenyum dalam hati. Keong ini akan tahu akibatnya. Oke, kapan kita mulai? Besok aku akan menunggumu di sini, ucap keong. Keesokan harinya, mereka telah siap berlomba.
Silahkan kamu berlari duluan. Aku memberi kesempatan kepadamu, ucap Kancil. Baiklah, aku akan memberi tanda di balik semak. Sang keong segera berlari. Diperkirakan waktunya sudah cukup. Kancil segera berlari mengejar keong. Dia yakin hanya membutuhkan beberapa detik. Si keong akan tertinggal. Keong, di mana kamu? Teriak Kancil. Aku di sini, sahut keong. Betapa kagetnya sang Kancil. Ternyata keong sudah beberapa meter di depannya. Kancil segera mempercepat larinya. Kali ini si Kancil merasa jauh melampaui keong. Keong, mana suaramu? Seru Kancil. Perkiraan Kancil meleset. Si keong tetap berada di depannya. Begitu Kancil sampai di ujung hutan, si keong telah sampai dan menyentuh lebih dulu garis batas kemenangan. Dan dia tidak menyangka peristiwa itu disaksikan oleh seluruh penghuni hutan. Hah? Aku kalah. Mustahil keong bisa lari secepat itu, pikir Kancil. Kancil sudah memandang rendah kemampuan keong. Seharusnya kemenangan ini miliknya, tetapi ia bertanding tanpa persiapan. Ia mengakui kecerdikan keong, sehingga Kancil harus terusir dari hutan. Ketika Kancil hendak pergi, tiba-tiba, "Tunggu, jangan pergi dulu. Terus terang, engkau adalah kawanku, Cil, dan kau adalah bagian dari hutan ini. Kemenangan ini bukanlah kesalahanmu, tetapi hasil dari kerjasama seluruh keong di hutan ini. Perhatikanlah dengan seksama, di balik semak kamu akan jumpai ratusan keong yang membantuku." Kancil tersenyum kecut. Dia tetap kalah, tetapi tidak memalukan. Dan dia pun masih tetap mau tinggal di dalam hutan. Setelah kejadian itu, Kancil mulai berpikir dan bersikap lebih bijak, karena kesombongan hanya akan membuat rendah diri dan hancur. Nah, itu tadi fabel cerita yang berkaitan dengan bergaul dan bekerja sama. Kalau kita melihat Kancil, dia dengan julukannya hewan yang penuh kecerdikan membuat dirinya menjadi sombong dan memandang rendah hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Dia tidak mau mencoba untuk berteman, bergaul dengan yang lainnya karena dia merasa bahwa dirinya adalah unggul, dirinya adalah penting, dirinya adalah pandai, bijak, sehingga dia memandang rendah hewan-hewan yang lainnya. Tetapi kita mau melihat di sini bagaimana ketika keong mau bekerja sama dengan kaumnya, dengan seluruh keong-keong yang ada di hutan, mereka bisa mengalahkan Kancil yang memiliki julukan hewan yang paling cerdik. Nah, itu dia sedikit cerita tentang bergaul dan bekerja sama. Kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita bergaul dengan baik, tidak hanya karena kita memiliki kelebihan, bukan hanya karena kita mungkin merasa bahwa aku lebih cantik, aku lebih pintar, atau mungkin aku lebih kaya, sehingga kita pilih-pilih teman. Tidak ya, tetapi kita mau belajar seperti keong. Bukan belajar menipu si Kancil loh ya, tetapi kita mau belajar bahwa ketika dia mau bekerja sama, mau bahu-membahu, halangan sebesar apapun, sulit loh sebenarnya kalau misalnya disatukan benar-benar antara keong sama Kancil, harus lomba lari, pastilah keong kalah. Tetapi ketika mereka mau bekerja sama, akhirnya keong bisa mengalahkan Kancil. Oke, itu saja untuk hari ini.
Sampai jumpa lagi ya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Dadah.